Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang dalam situasi masih kondisi pandemi COVID yang mudah-mudahan ini sebentar lagi akan berakhir dan kita akan ketemu dalam situasi yang berbeda. Saudara sekalian, untuk pertemuan yang ke-10 pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang public speaking. Bagaimana menguasai pembicaraan di depan umum, di depan masyarakat. Nah, saudara sekalian, public speaking itu adalah merupakan komunikasi publik yang bertujuan menyampaikan pesan, baik secara lisan, secara tulisan, menggunakan suara, menggunakan aplikasi gambar, dan simbol-simbol tertentu untuk mencapai tujuan dari topik yang dibicarakan. Public speaking juga merupakan proses yang terstruktur, terencana, yang disampaikan kepada khalayak atau publik yang sudah diidentifikasi. Nah, jadi misalnya mau rapat RT, maka sasarannya adalah warga di RT tersebut. Nah, mau diskusi di kelas, nah, berarti audiennya adalah teman-teman di kelas itu, dan seterusnya, tergantung sasarannya. Baik, kemudian public speaking itu juga merupakan upaya untuk mempengaruhi dan menghibur pada kelompok masyarakat sasaran. Nah, itu yang termasuk di dalam batasan-batasan komunikasi publik. Nah, saudara sekalian, mengapa perlu public speaking? Ya. Yang pertama, public speaking itu, komunikasi publik itu bisa membuat kita sebagai menggunakan sarana sebagai penyampaian ide, penyampaian gagasan, menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada pada diri kita kepada kelompok masyarakat sasaran. Kemudian yang kedua, dengan public speaking itu kita akan memiliki kesempatan yang luas di hadapan siapapun. Jadi ada kesempatan untuk mengekspresikan diri di hadapan siapa saja. Nah, ini perlunya atau mengapa public speaking itu penting. Kemudian yang ketiga, kemampuan berkomunikasi publik itu akan memberi nilai plus dalam hal leadership. Nah, jadi seorang pemimpin itu yang public speaking-nya bagus, maka dia memiliki nilai plus di dalam seni kepemimpinannya. Nah, ini berbanding terbalik kalau seorang leader dia kemampuan public speaking-nya kurang, itu ya dia bagaimana bisa menyampaikan
gagasan-gagasannya kepada staf-staf yang dipimpinnya. Ini pentingnya public speaking yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan kemampuan public speaking, maka seseorang akan menambah confidence-nya, rasa percaya dirinya itu akan bertambah. Karena seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, maka dia akan dengan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dia berkomunikasi dengan siapa saja itu tidak menjadi beban pada dirinya. Nah, ini di dalam tampilan itu ya gambar yang di atas ya itu menunjukkan belajar berbicara di depan publik tetapi masih kurang confident. Ya. Salah satu indikasi bahwa yang bersangkutan kurang confident itu dengan memegang kepala, mengelus rambut, nah itu apalagi kemudian disertai dengan garuk-garuk, nah itu menunjukkan kurang confident. Nah, yang di bawahnya itu siapa itu? Mantan Presiden Amerika sebelum Joe Biden itu siapa itu? Ya ini overconfident itu, ya dia sangat percaya diri sekali, ya. Bahkan kemudian kalau overconfident itu cenderung menjadi agak songong gitu ya. Nah, itu bahwa public speaking itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian ada 5 hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan aktivitas fisik untuk mendapatkan perhatian dari audiens. Nah, jadi harus menggunakan memanfaatkan bahasa publik, bahasa tubuh. Nah, bisa kalian lihat ini tampilan pembicara pada slide ini, dia sangat optimal di dalam mengekspresikan apa yang disampaikannya dengan bahasa tubuh yang sangat ekspresif. Nah, kemudian membuat atau mengkreasikan pernyataan pemulaan. Nah, di awal pertemuan itu dengan sapaan, dengan ucapan-ucapan tertentu yang memancing perhatian. Hai guys, semangat. Nah, itu hal-hal yang menjadi kata pembuka yang berusaha untuk menarik perhatian audiens. Kemudian yang ketiga, di dalam proses public speaking, berbicara di depan publik, itu perlu juga dikreasi dengan humor-humor yang relevan. Humor-humor yang relevan. Tapi jangan terlalu banyak humornya juga. Tapi ada sedikit sisipan-sisipan cerita lucu, cerita humor yang relevan dengan topik yang dibicarakan. Ini akan menambah perhatian dari atau kenyamanan audiens di dalam menerima atau mendengarkan kita sebagai pembicara. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi yang jelas
dan kredibel, informasinya kredibel. Nah, ini bisa misalnya memakai ilustrasi grafik, ya, singkat, jelas, dan sumbernya kalau perlu disebutkan sehingga kredibilitas informasi itu kuat sekali. Ya. Nah, kemudian yang kelima, memberikan narasi-narasi cerita yang barangkali juga akan menambah kuatnya informasi yang disampaikan. Ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking. Nah, kemudian ada 5 hal juga yang harus dihindari. Harus dihindari oleh seorang pembicara. Yang pertama, hindari memperkenalkan diri di awal pertemuan. Nah, ini kurang baik sebenarnya, tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Kalau menggunakan bentuk paparan barangkali ya cukup ditulis di dalam paparannya itu aja. Atau ya setelah greeting, ya setelah salam dan sebagainya, baru kemudian memperkenalkan diri barangkali jika memang benar-benar dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua, membuat permulaan yang salah. Nah, ini kalau persiapannya tidak matang, maka kemudian di awal ada pernyataan yang salah yang akan berakibat pada tampilan-tampilan berikutnya. Nah, ini contoh di tayangan itu seorang public speaking yang menyampaikan pendapatnya dengan berbicara, tetapi nervous gitu ya, grogi. Bisa kita lihat ini akan sangat mengganggu materi-materi yang akan disampaikan, dan juga persepsi audiens ini akan menjadi lemah kepada kita, pada si pembicara. Ya. Kemudian menggunakan pertanyaan yang bersifat retoris. Nah, ini memang ada beberapa model ceramah yang seringkali justru menggunakan pertanyaan retoris kepada audiens untuk memperkuat. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang tidak direkomendasikan. Nah, misalnya betul apa betul? Nah, hal-hal seperti itu kan betul apa betul banget, mau apa mau banget. Nah, itu yang justru pada beberapa komunikasi publik yang update sekarang ini justru sering dipakai pertanyaan-pertanyaan retoris seperti itu. Kemudian yang keempat, go overboard, artinya keluar dari topik. Jadi pembicaraan keluar dari topik ini sesuatu yang harus dihindari. Nanti akan panjang lebar membahas sesuatu yang mestinya bukan sebagai topik pembicaraan. Kemudian yang kelima, gagal mempertimbangkan cara menguasai audiens. Nah, jadi memang ada hal-hal yang misalnya audiens sudah mulai bercakap-cakap sendiri, tidak menyimak. Nah, itu seorang public speaker
harus mampu mengendalikan keadaan itu. Nah, kemudian berikutnya ada 3 aspek pengalaman yang sangat bermanfaat bagi seorang public speaking. Yang pertama, bahwa public speaking itu umumnya dilakukan di tempat umum, di tempat publik, seperti di auditorium, di masjid, di kelas, di lapangan. Nah, pengalaman-pengalaman ini menjadi sangat penting untuk dimanfaatkan. Nah, sebaiknya latih diri kalian untuk public speaking di komunitas-komunitas yang homogen dan familiar dengan kalian. Nah, misalnya kelas itu dengan teman sendiri, ini nervousnya akan lebih berkurang dibandingkan dengan kelompok lain yang kita tidak kenal sama sekali. Nah, kalau sudah terbiasa di kelas yang homogen atau di ruang lingkup yang homogen, kemudian tingkatkan dan memang banyak berlatih akan menjadi sangat bermanfaat. Yang kedua, topik utama di public speaking itu namanya aja publik, maka sebenarnya lebih mengarah kepada masalah-masalah sosial yang dibicarakan. Nah, tetapi bahwa public speaking ini juga memiliki tujuan yang spesifik, tujuan yang khusus apabila ruang lingkupnya juga menjadi khusus. Sehingga aspek yang kedua ini kita harus berlatih untuk mengkreasi sesuai dengan audiens di mana kita berkomunikasi. Kemudian aspek yang ketiga adalah memperhatikan norma-norma yang berlaku. Nah, ini kalau yang di contoh slide itu, nah, ini kalau sasaran komunikasinya atau komunikannya itu adalah ibu-ibu muslimat, maka tidak tepat itu. Pilihan cara berpakaiannya juga harus menyesuaikan. Kemudian tutur kata. Ya, kalau audiennya orang-orang Jawa Tengah, model bahasanya jangan bahasa Arema, bahasa Jawa Timuran itu, ini bisa jadi kredibilitas kita sebagai komunikator menjadi turun itu kalau tutur kata dalam berbahasa itu tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku di sasaran komunikasi kita. Nah, dan banyak hal yang terkait dengan norma itu, misalnya ya apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang dianggap sopan dan tidak sopan itu perlu diketahui oleh seorang public speaking. Nah, kemudian pentingnya kesan pertama, first impression. Nah, pernah ada iklan itu kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, ini artinya kesan pertama harus bagus. Nah, kesan pertama itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama dipengaruhi oleh komunikasi verbal. Nah, kemampuan kita berkomunikasi dengan kata-kata, dengan suara. Ini komunikasi verbal yang menjadi kesan pertama. Nah, kalau kesan pertamanya
bagus, menarik, menyenangkan, maka berikutnya akan menjadi lancar komunikasinya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesan pertama yang lain, yang kedua adalah komunikasi nonverbal yang bukan berupa kata-kata dan suara atau kalimat gitu ya. Nah itu yang nonverbal itu mungkin cara berpakaian, nah cara atau pakaian-pakaian yang digunakan. Ya ini yang standar itu yang rapi, ya, bersih dan rapi itu standar. Nah, kemudian bisa menampilkan ciri-ciri spesifik, misalnya dulu mendiang yang penyanyi jalanan yang sudah meninggal itu, Mbah Surip. Nah, Mbah Surip itu penampilan fisiknya pakai topi reggae gitu ya, topi reggae. Nah, itu hal-hal yang komunikasi nonverbal. Kemudian gerakan tubuh, nah, jadi body language itu juga komunikasi verbal. Tadi dicontohkan bagaimana seorang public speaking yang optimal di dalam memanfaatkan body language untuk menarik perhatian khalayak. Proximity atau kedekatan dengan audiens. Nah, saudara mungkin sering mengamati gitu ya, ada pembicara yang turun dari podium kemudian mendekati audiennya, kemudian berbincang dengan akrab dengan audiennya atau menyampaikan dengan berjalan-jalan di sekitar di mana audiens itu berada. Ini upaya membangun kedekatan dengan audiens. Kemudian eye contact. Jadi sesekali antara audiens dengan pembicara harus ada kontak mata. Jangan berusaha untuk melengos. What is the meaning of melengos? Jadi menghindar dari tatapan mata. Tatapan matanya harus bermakna gitu ya, bukan kosong. Ada kontak mata tapi kontak matanya kosong, ya. Tidak ada gairah, tidak kan ada ya, mata itu juga menjadi ekspresi diri. Mata yang tersenyum itu kelihatan, mata yang cerah ceria dengan mata yang ngelamun kosong itu kelihatan. Kemudian ruang, bagaimana memanfaatkan ruang, dan yang berikutnya adalah bahasa, keterampilan, kemahiran di dalam mengolah bahasa. Jadi ketika audiennya itu komunitas berbahasa Madura misalnya, sesekali kita komunikasinya dengan sentilan-sentilan atau bahasa Madura gitu ya, itu usaha untuk menarik minat audiens. Nah, kemudian ada 10 tuntutan seseorang apabila menjadi komunikator publik, ya, berkomunikasi dengan khalayak, berbicara di depan khalayak. Yang pertama, jangan sekali-kali fokus pada satu kelompok tertentu, ya, karena audiennya itu heterogen. Nah, jadi harus pembicaraan
harus bersifat umum. Nah, angkat hal-hal persamaan, ya, jangan mengangkat hal-hal yang berbeda, itu akan menjadi pemicu konflik, ya. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa publik, bahasa yang umum, jangan menggunakan bahasa yang personal. Nah, ini sempat ada kasus gitu pada pertemuan publik, si pembicara menggunakan bahasa daerah tertentu. Yang ini kemudian ya, era sekarang ini kalau tidak suka kemudian dilaporkan sebagai pelanggar undang-undang ITE, ya, gitu-gitu, sangat hati-hati, harus hati-hati. Kemudian dalam berkomunikasi publik itu umpan baliknya terbatas. Nah, jangan gunakan kesempatan di menjadi komunikator publik itu untuk menggali informasi dari masyarakat, mencari umpan balik, karena ini nanti akan mengganggu secara keseluruhan. Kemudian tadi terkait dengan kita tidak boleh menekankan atau fokus pada satu kelompok karena khalayaknya beraneka ragam. Kemudian semakin besar keanekaragaman, maka kemungkinan salah di dalam menafsirkan umpan balik itu sangat tinggi. Oleh karena itu tadi tidak dianjurkan untuk mengeksplor, mencari umpan balik dari khalayak. Nah, kemudian pembicara harus membuat persiapan. Nah, ini ya walaupun sudah expand gitu ya, sudah terbiasa menjadi komunikator publik, itu persiapan sangat dianjurkan. Nah, karena siapa yang siap dengan materi yang akan dibicarakan, maka dia akan lebih lancar di dalam menyampaikan materinya daripada yang dadakan gitu ya. Kemudian yang ketujuh, adaptasi. Berlatih untuk beradaptasi. Tadi semakin seseorang itu memiliki rasa percaya diri yang kuat, maka dia akan lebih mudah beradaptasi. Kemudian mencoba melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sasaran komunikasi kita. Kemudian yang ke-9, upayakan untuk memusatkan perhatian, menarik perhatian publik dengan ya beberapa potensi yang ada pada diri kita, baik potensi verbal maupun potensi yang non verbal. Nah, kemudian upayakan pesannya itu fokus, tidak berubah-ubah. Makanya konsep atau perencanaan itu sangat dibutuhkan. Nah, penilaian tentang kredibilitas atau tingkat kepercayaan seorang komunikator atau pembicara itu ditentukan oleh dua hal, atau ada dua bentuknya, yaitu kredibilitas itu bukan kia, bukan kredibilitas, tapi kredibilitas intrinsik. Itu adalah kesan dari seorang komunikan kepada komunikatornya.
ini citra terhadap komunikator atau citra komunikator yang diekspresikan oleh komunikan atau sasaran komunikasi setelah aktivitas komunikasi berlangsung. Jadi dia menilai setelah berinteraksi. Ini biasanya lebih cenderung kepada penilaian komunikasi verbal. Bagaimana hal-hal yang disampaikan itu menarik, jelas, kemudian menimbulkan kesan yang baik. Itu kredibilitas intrinsik. Kemudian yang kedua, kredibilitas ekstrinsik. Nah, kredibilitas ini citra seorang komunikator yang inheren pada komunikator itu. Jadi tingkat pengenalan komunikan terhadap komunikatornya. Ya ini misalnya artis itu biasanya smart gitu ya, ya cakep, ya, menarik, ya, kemudian ramah, humble, ramah, atraktif, menarik, kemudian smart ya, cerdas gitu ya, bahasanya juga ramah gitu. Ini hal-hal yang non verbal itu menjadi nilai plus bagi seorang komunikan. Ada 6 syarat yang harus ada pada seorang public speaker. Yang pertama gigih. Public speaker itu tidak boleh gampang menyerah gitu ya. Kalau latihan pertama masih kelihatan grogi, ya, kemudian jangan kapok untuk berlatih lagi. Tetap terus berlatih. Ya. Kemudian passion, sabar. Ya, ketika menghadapi audiens yang barangkali kurang menjadikan suasana yang tidak baik, tidak boleh emosional. Nah, tetap sabar, kemudian mampu mengendalikan. Yang ketiga punya planning, ya, bisa membuat perencanaan. Jadi kalau mau berbicara tentang sesuatu maka perlu direncanakan. Apa saja yang mau disampaikan, mukodimahnya apa, kemudian tahapan-tahapan materi yang mau disampaikan seperti apa, kemudian closingnya seperti apa, kata penutupnya bagaimana, itu di-planning kan, dibuat programnya. Kemudian ada persiapan, ya dilakukan persiapan, baca-baca literatur, baca informasi itu akan menguatkan persiapan untuk menjadi pembicara. Polaizing. Polaizing itu mahir berbahasa. Ya, akhir-akhir ini kita diberi pertunjukan bahwa public speaking itu biasanya diawali atau diakhiri dengan berpantun. Nah, ini ya kita ngikuti saja apa maunya publik gitu ya. Publik senangannya berpantun ya. Kita juga harus belajar untuk berpantun ria gitu ya. Ini polaizing, ini mahir berbahasa. Kemudian ya tadi mengolah dan melakukan bahasa-bahasa baik bahasa tubuh maupun bahasa lisan, bahasa tulisan itu
jangan segan-segan untuk selalu melatih diri. Nah, kemudian praktis, sering-sering dipraktekkan. Nah, saya sampaikan bahwa saya itu masuk perguruan tinggi, jadi dari lulus SMA masuk perguruan tinggi, itu saya merasa sebagai pribadi yang minder wadeh head complex, memiliki sifat yang minder, yang rendah diri. Nah, itu indikasinya Pak, itu kalau berbicara di kelompok, di depan umum, itu ngreweli. Ya, tadi seperti yang contoh slide itu sudah baca saja masih ngreweli. Nah, itu saya alami ketika pertama kali belajar berbicara. Nah, tapi ya tadi saya tidak menyerah, tidak kemudian terus tidak mau berbicara. Nah, tapi kemudian tetap berlatih dan ya alhamdulillah sampai sekarang saya merasa confident untuk ada di level apa saja, ya. Dan ini kalau saya memperhatikan, dulu saya pernah punya pengalaman menghadiri undangan dengan teman, ya. Nah, itu teman itu tidak mau duduk di deretan bangku yang depan itu karena minder gitu ya, karena merasa rendah diri. Nah, dan itu sifat seperti itu boleh diamati ya, baik dirasakan maupun diamati di kelompok kita sendiri, di masing-masing kita juga bisa mengamati. Nah, biasanya kalau ada undangan itu jarang sekali orang yang datang kemudian duduk di depan. Nah, mesti memilih di deretan beberapa baris di belakang. Nah, itu sebenarnya indikasi bahwa yang bersangkutan mengidap minder wadeh head complex. Jadi kurang rasa percaya diri. Nah, baik. Nah, saudara sekalian, ini ada penelitian bahwa mahasiswa itu pada umumnya takut berbicara di depan publik. Ya, pada umumnya ya, saya katakan pada umumnya. Ini hasil penelitian ini. Nah, dan saya kira saudara juga silahkan merefleksi, melakukan reevaluasi, evaluasi diri, self evaluation, evaluasi diri. Nah, apakah benar bahwa saudara termasuk yang takut berbicara di depan publik? Ya, saya indikasinya mudah saja. Setiap kali kuliah itu biasanya mesti saya di akhir kuliah saya buka kesempatan untuk bertanya, dan ternyata tidak banyak yang memanfaatkan kesempatan itu. Nah, kalau ada katakan 30 mahasiswa hanya satu yang bertanya, itu sangat sedikit sekali. Nah, saya harapkan ke depan itu begitu diminta untuk bertanya, rebutan untuk bertanya, itu luar biasa. Seperti itu berarti ketakutan berbicara, ketakutan mengekspresikan diri itu menjadi lebih berkurang. Dan saudara sekalian, public speaking itu, kemampuan berbicara di depan publik itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Di dunia digital, serba digital seperti ini, literasi, baik kemampuan memanfaatkan
teknologi maupun kemampuan berkomunikasi itu menjadi sangat penting, sangat dibutuhkan. Nah, mengapa mahasiswa takut berbicara? Yang satu pertama kali adalah malu. Nah, takut dibully gitu ya. Nggak poin nganu pertanyaannya gak mutu misalnya begitu. Atau nganu omongannya gak mutu, takut dihakimi dianggap tidak bermutu. Nah, ini kemudian menjadi malu. Nah, ini penyakit yang pertama. Kemudian gejala fisik. Gejala fisik ditunjukkan dengan grogi gitu ya, gemetaran. Saya pernah punya teman yang groginya itu tidak ditunjukkan dengan gemetar, tapi perubahan rona wajah. Waktu itu teman ini kulitannya agak putih, kemudian agak gemuk gitu, baby face gitu ya. Nah, ketika waktunya seminar di depan kelas itu dia tidak kelihatan gemetar, tapi begitu berdiri di depan kelas itu dia diam saja sambil berpegangan kepada meja, rona wajahnya itu kelihatan memerah, gitu ya, memerah seperti udang direbus itu. Nah itu menunjukkan bahwa dia sedang nervous, grogi, gitu ya. Kalau tadi yang di slide yang gemetaran itu kelihatan gemetaran. Kemudian kalau sempat berbicara ya berbicara yang gemetaran itu saya betul-betul pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian tentang topik. Nah, dia kurang kreatif. Kreativitasnya untuk mengemas satu topik tertentu, memahami topik tertentu itu kurang. Ini akibatnya ya kalau sesuatu yang tingkat pemahamannya kurang itu otomatis akan menjadikan seseorang menjadi segan untuk berbicara. Nah, makanya berlatih untuk menjadi kreatif. Jangan takut untuk menuangkan ide, mengeksplorasi permasalahan. Kemudian yang keempat, efek negatif dari pengalaman. Nah, misalnya pernah disuruh presentasi, kemudian diketawa-ketawain oleh temannya, itu kemudian menjadi trauma, nggak mau lagi melakukan usaha belajar untuk kompetensi berkomunikasi. Nah, jadi tidak gigih tadi, harusnya gigih. Ada kesalahan, ada dinilai kurang bagus, ya kita harus tidak segan-segan dan tidak malu untuk memperbaiki diri. Kemudian praktek dan persiapan. Nah, ini jarang mempraktekkan, tidak punya persiapan, tidak pernah melakukan persiapan, tidak pernah mempraktekkan. Nah, saudara sekalian, selalu saya sampaikan bahwa kalau kuliah itu jangan segan-segan untuk menuliskan apa yang dianggap tidak jelas. Nah, ditulis, kemudian belajar bertanyanya membaca apa yang ditulis itu. Membaca yang tidak tahu ditanyakan dalam konsep ditulis dulu. Nah, ini sebenarnya latihan untuk baik mempersiapkan pertanyaan maupun praktek berbicara. Nah, itu saya melakukan itu. Dulu saya selalu berusaha kalau ada kuliah itu pasti saya usahakan untuk bertanya. Nah, ketika ya tadi konsep
konsepnya belum ada di kepala itu ya dikonsep dulu begitu ada dosen menerangkan itu kita konsep bertanya kira-kira apa yang perlu ditanyakan sesuai dengan topik bahasan. Nah ini saya pernah punya mahasiswa gitu ya di kakak tingkat saudara sangat lama sekali itu. Nah, mahasiswa ini sangat confident untuk bertanya. Jadi berani sekali untuk setiap kali ada kuliah, ada penjelasan itu pasti bertanya. Dan pertanyaannya itu pasti out of context ya, di luar dari yang dibicarakan. Itu pasti, tapi OED saja dia mesti bertanya. Walaupun ya diketawa-ketawain sama teman-temannya, tapi kemudian dosennya juga akan kesulitan kalau bukan kesulitan ya jawabnya pertanyaannya di luar konteks sebenarnya. Tapi ya kalau saya mengapresiasi keberaniannya itu. Nah, tinggal tadi melatih untuk fokus pada pokok bahasan. Nah, kemudian yang keenam, kurang dukungan. Nah, ini barangkali juga proses pembelajaran di kita itu lebih teacher oriented. Nah, dosennya saja yang banyak berceramah. Mahasiswanya tidak diberi kesempatan untuk praktek speaking. Nah, oleh karena itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu saya harapkan gantian mahasiswa yang berbicara. Nah, pertemuan berikutnya itu nanti tugas bisnis plan. Nah, tugas bisnis plan itu saya minta ada 2 kelompok. Nah, mungkin minggu depan saya tentukan yang presentasi bisnis. Nah, presentasi rencana bisnisnya dipresentasikan. Ini kan juga latihan sebagai public speaking, latihan public speaking, jadi presentasi bisnis. Kemudian minggu berikutnya itu promosi. Nah, ada manajemen pemasaran kita sudah sampaikan materinya. Nah, kemudian silakan nanti ada 2 orang kelompok mahasiswa yang menjadi presenter untuk bagaimana praktek mempromosikan bisnisnya. Nah, itu nanti sudah dua kali pertemuan itu, kemudian yang 2 topik, masing-masing 2 topik itu menjadi ya sebenarnya praktek dari public speaking ini. Nah, jadi presentasi bisnis itu adalah praktek public speaking yang sekarang kita bicarakan, juga termasuk nanti berpromosi itu adalah kegiatan public speaking. Nah, saudara sekalian silahkan saudara dalami gitu ya materi-materi public speaking ini dengan literatur-literatur yang saya sampaikan ini. Nah, ini kalian bisa lihat di Google Scholar, kemudian dipelajari. Nah, yang pertama itu bagaimana menggali mental positif ya, untuk melatih atau mengeksplor kemampuan seseorang
sebagai public speaking. Nah, kemudian yang kedua ini adalah teknik untuk teknik untuk membebaskan diri dari tekanan emosi yang efektif dalam melaksanakan public speaking. Nah, emosional itu menjadi tekanan tertentu, misalnya tadi grogi, bagaimana menghilangkan grogi, nah, diantaranya di jurnal kedua ini dibahas. Nah, kemudian error analisis, kesalahan analisis speaker dan presenter di Indonesia dalam praktek di public speaking. Nah, jadi analisis itu bagian dari perencanaan. Nah, kalau menganalisisnya itu keliru, maka berakibat pada praktek public speaking-nya menjadi tidak tepat. Nah, ini kemudian pengembangan kemampuan public speaking melalui focus group discussion. Nah, ini nanti yang kita praktekkan dengan penugasan untuk presentasi itu adalah dalam rangka yang ditulis oleh Yulianti dan Sulistyowati ini, melalui fokus grup diskusi di kelas untuk melatih kemampuan public speaking saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian banyak materi-materi berikutnya silakan dikaji lebih lanjut. Nah, diantaranya yang tadi saya pakai untuk materi itu adalah ketakutan mahasiswa di dalam melakukan presentasi oral dan public speaking di perguruan tinggi. Ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang tadi saya presentasikan, saya ambil dari ini karyanya, penelitiannya Griff, Woodley, Hans, dan McKay. Nah, ini yang ditulis di dalam Student Fairs of Oral Presentation and Public Speaking in Higher Education. Nah, baik, saudara sekalian, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari lebih lanjut. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.